Halo kawan The Fine Movie, jumpa kembali di channel review film. Kali ini aku akan menyajikan film The Takedown yang menceritakan dua orang polisi dengan sifat bertolak belakang dan mereka harus bekerja sama untuk memecahkan sebuah kasus. Kisahnya mengikuti kehidupan menegangkan dua orang polisi bernama Osman dan Francois. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki pembunuhan di pegunungan Alpen, Prancis. Oke, langsung saja siapkan paket data atau wifi-nya. Kita ke filmnya, check it out. Di awal film terlihat dua orang pria berkulit hitam. Salah satunya bernama Osman sedang berada di pertarungan tinju bebas. Mereka sengaja datang ke tempat itu untuk menangkap buronan bernama Jordan Diaz. Setelah pertarungan berakhir, Osman mendatangi Jordan Diaz dan memborgolnya. Namun apa yang terjadi? Jordan Diaz memukul Osman dan melepaskan borgolnya. Kemudian mereka bertarung di arena. Lalu teman Osman meminta bantuan kepada polisi yang lain untuk membantunya. Akhirnya Osman berhasil menaklukkan Diaz, lalu dibawa oleh polisi lainnya. Di tempat lain, tepatnya di kantor kepolisian, seorang pria bernama Francois yang telah gagal ujian sebagai komisaris sebanyak 3 kali, saat ini menjabat sebagai wakil komisaris di Polsek 12. Di tengah perbincangannya dengan seorang wanita yang juga seorang polisi, tak lepas oleh gombalannya, ia terus menggodai wanita itu. Kemudian Francois diminta untuk menyelidiki seorang wanita bernama Clarissa Malbec yang ditangkap atas perampokan. Setelah mendapatkan tugas dari wanita itu, Francois mengajaknya pergi bersenang-senang. Osman kini menjadi polisi yang banyak disukai orang karena sempat viral di media sosial ketika ia mengalahkan Jordan Diaz. Ketika Francois sedang menjemput kedua orang tuanya di stasiun kereta, seorang anak menjerit histeris karena melihat mayat di atas gerbong kereta terbelah. Francois kemudian menelepon rekannya untuk mengidentifikasi mayat tersebut yang terpotong 2 bagian. Osman juga datang ke stasiun kereta untuk mengetahui peristiwa yang terjadi dan tak sengaja ia bertemu dengan Francois. Mereka sudah lama tak bertemu. Kemudian mereka berbincang dan bercanda. Namun sepanjang mereka bertemu lagi, mereka saling tidak cocok. Akan tetapi, Francois sangat mengharapkan bisa satu tim dengan Osman. Osman dan Francois mulai kerjasamanya untuk menyelidiki mayat di stasiun kereta. Mereka berdua pergi ke daerah Réunion, Prancis, dan mereka akan ditemani oleh Alice Gauthier, wakil komisaris. Lalu mereka pergi ke tempat otopsi. Di sana terdapat bagian bawah tubuh tersebut. Diduga tubuh tersebut berusia 26 tahun, bernama Kevin Marshall. Dalam tubuh tersebut terdapat 2 peluru, yang satu menembus di tubuhnya dan yang satu lagi tersangkut di tulangnya. Kemudian mereka ke TKP untuk mencari barang bukti dan informasi kejadiannya secara mendetail untuk mengungkap kejadian tersebut. Sementara ini, mereka menduga bahwa tubuh itu terpotong dan hangus akibat kabel listrik tegangan tinggi, dan kemudian bagian tubuhnya terbawa kereta saat melintas di tempat kejadian tersebut. Setelah dari TKP, Osman dan Francois mendatangi ibu dari Kevin Marshall yang berada di rumahnya. Osman berpura-pura menumpang toilet dan ia langsung mencari informasi tentang Kevin Marshall di kamarnya. Sementara Francois bertugas untuk menenangkan dan mengalihkan ibu Marshall. Kevin pernah bekerja di farmasi, dan di rumah tersebut Kevin memiliki laboratorium kecil. Sepertinya Kevin merupakan peracik narkoboy. Berdasarkan informasi dari Bu Marshall,
teman Kevin bernama Jessica dan ia bekerja di bar. Setelah mendapat informasi tersebut, mereka pun segera menuju ke bar tempat Jessica bekerja. Sesampainya di bar, mereka langsung masuk dan Usman menemui Jessica di ruang ganti. Tapi tak lama kemudian, Usman keluar dari ruang ganti dan meminta agar Francois saja yang menemui Jessica, sebab Usman tidak bisa melihat keadaan Jessica tanpa busana. Usman kemudian mengobrol dengan pria yang berada di bar. Namun kemudian malah terjadi perkelahian antara mereka. Tak lama kemudian, Francois membantu Usman dan membunuh pria tersebut. Pria tersebut diketahui bernama Karl Muller. Dia seorang pengguna narkoboy. Di hari yang lain, Usman dan Francois masih ditemani oleh Alice. Mereka melakukan penyidikan tentang Karl Muller. Mereka mendatangi tempat gym yang biasanya Karl kumpul dengan teman-temannya. Francois memeriksa loker milik Karl dan menemukan sebuah pistol jenis Tokarev yang digunakan untuk membunuh Kevin. Setelah itu, kasus kematian Kevin pun ditutup dan dianggap selesai karena pelaku juga sudah mati. Tapi Usman tidak begitu yakin kalau Karl adalah pelaku tunggal atas pembunuhan Kevin. Mereka akan melakukan penyelidikan kembali dengan nama-nama yang sudah mereka kantongi, yang merupakan orang yang pernah terhubung dengan Kevin. Kini mereka akan menemui seorang yang bernama Nader. Mereka terus mengejar Nader yang berusaha kabur saat melihat Usman. Kemudian mereka menginterogasi Nader dan menemukan satu nama, yaitu Komisaris Mercier. L'incompétence, je veux bien, mais la mauvaise foi. Mais vous disputez pas, c'est sûr que c'est le commissaire Mercier. Vous êtes commissaire, vous, monsieur? Inch'Allah. Usman dan Francois kemudian kembali ke kantor polisi dan mulai menyelidiki Komisaris Mercier, meskipun saat ini mereka sudah di luar tugas dan tanpa surat perintah. Mereka mengikuti Komisaris Mercier hingga di rumahnya. Mereka bertemu dengan wali kota yang merupakan teman Mercier. Wali kota itu tidak suka dengan kedatangan Usman. Setelah perbincangan yang cukup lama dengan wali kota, akhirnya mereka menjauh dan kembali mengawasi Mercier. Tak lama kemudian, Mercier pun tampak pergi dari rumahnya. Usman dan Francois langsung membuntutinya. Tapi saat membuntuti Mercier, mereka diganggu oleh dua orang tak dikenal. Hingga terjadi saling tabrak dan akhirnya mobil yang mengganggu mereka masuk ke jurang dan meledak. Usman dan Francois kembali menemui Alice. Mereka akan memecahkan masalah ini bersama-sama. Alice akan mengumpulkan data tentang Brunner yang diduga ada kaitannya dengan masalah ini. Di hari berikutnya, Usman dan Francois mendatangi kediaman Brunner. Mereka akan masuk dan menggeledah isi dalam rumah tersebut untuk mendapatkan informasi. Mereka menemukan ruang rahasia di bawah tanah. Mereka berharap mendapatkan petunjuk di tempat itu. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu dan pergi ke suatu tempat di percetakan tua, tempat berkumpul para imigran. Francois mengalihkan perhatian orang-orang yang berada di gedung itu. Sementara Usman bertugas di luar membuang senjata-senjata. Tiba-tiba Alice sampai dan langsung menodongkan pistol ke hadapan Usman.
dan kemudian mereka berkelahi. Keadaan di dalam gedung itu pun mulai kacau. Francois hampir dimangsa oleh para kelompok Brunner. Tak lama kemudian, Usman datang membantu Francois. Brunner melarikan diri dan pergi bersama Alice. Usman dan Francois melakukan pengejaran. Brunner menyalakan bom waktu 3 menit di gedung yang banyak penghuninya. Orang-orang pun berhamburan keluar. Namun saat 3 menit berlalu, Usman dan Francois masih berada di dalam gedung tersebut. Dan gedung itu pun meledak. Mereka pun menangkap Brunner. Film pun selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Profitez que l'enquête soit terminée. Véritable coup de tonnerre. Antoine Brunner.